Kita unboxing paket makanan. Ini makanan croissant dari Kang Bara. Ini bungkusnya bagus, dari Paxel. Ini isinya, oh dikasih wadah. Sebenarnya ini datang kemarin karena belum sempat dimasak, diangetin. Croissant. Tapi sebelum dimakan kita angetin dulu. Buat yang nggak punya fryer, terus oven, terus satu lagi tuh apa ya? Ini saya kasih tips dan trik cara ngangetinnya. Oke, kita cek ya. Oke, ini tata caranya. Ini yang tadi croissant. Mungkin Kang Bara bisa komen ya nanti ini rasanya apa, ini rasanya apa. Ya menarik ya. Cuman kan tadi masih dingin, jadi biar lebih mantap kita angetin. Dan tips trik supaya bisa anget meskipun nggak punya teflon, nggak punya oven, nggak punya fryer. Nah, kita pakai ini, pakai teflon. Ini tutupnya, ini buat biar gak begosong. Nah, caranya simple. Nyalain, angkat dulu deh. Nyalain, terus kita tunggu sampai ininya udah panas gitu. Tunggu dulu ya, untuk biar bisa tahu ini udah panas atau belum. Nah, itu bisa tuh, udah ada. Kita tes pakai air. Nah, udah panas ya. Nah, udah panas, baru kita masukkan ini. Kita masukkan.
Nah udah itu kita tutup. Nah ini udah mirip-mirip open ya. Kita tinggal tunggu sekitar ya 5-10 menit. Oke, nanti kita cek ya hasilnya. Oke, bisa dilihat ya, udah kayak uap-uapnya. Pas dibuka juga. Jadi ini tergantung kita mau seberapa ini. Kalau kira-kira udah cukup, tinggal matinya. Asapnya. Oke, kayaknya udah cukup ya. Warnanya juga mungkin udah lebih hangat. Harum-harumnya juga kerasa sih, udah kerasa. Oke. Sudah jadi, kita coba makan. Seperti apa rasanya croissant dari Bara Butter by Kang Bara. Oke. Ini kelebihannya apa sih ketika mobil-mobil dibawa ke sini? Ya, kita berusaha, kita punya keahlian untuk membangun mobil, merestore untuk kembali seperti aslinya, bentuk aslinya, sampai dari elektrikalnya juga semua aslinya. Seperti itu. Oke, jadi pelanggan tentunya udah tahu ya. Harusnya udah tahu. Kalau masuk ke sini, walaupun lama, tapi udah pasti kalau selesai udah jadi perfect hijau ini ya. Karena seperti ini adalah kita berinvestasi. Jadi nilainya. Kenapa dikatakan investasi? Kalau kita bangun mobil seperti ini, ya, dengan bangun yang benar, dia akan nilainya akan terus meningkat. Berjalannya waktu meningkat. Jarang potong ya. Detail adalah sebuah keharusan dalam merestorasi mobil di Vero Auto Works. Bahkan dalam beberapa kasus, mobil yang memiliki ornamen berbeda dari unit lainnya tetap dipertahankan. Hal ini bukanlah sebuah kelalaian yang disengaja, namun demi menjaga kesan klasik dalam kisah perjalanan. Oke, langsung aja ya. Berarti ini dalam memperbaiki semua mobil Mercy klasik ini ditangani langsung oleh Kang Andre? Iya, seperti ini dari saya. Oke, ya, ada sih tukang las, tukang set gitu. Tapi semuanya itu harus dari Kang Andre? Betul, jadi nggak bisa lepas. Oke, mungkin Kang ada yang ingin disampaikan, mungkin kalau ada teman-teman kita yang ada di luar sana yang punya mobil Mercy ya, yang butuh perbaikan kira-kira seperti apa? Butuh perbaikan artinya begini, artinya harus perlu kesabaran. Ini dalamnya
banyak kita ngobrol Udah. sama teman-teman, tukar pikiran, Keju makanya. gitu. Banyak yang kalau perlu spare part kita bisa bantu, apapun spare partnya, apapun tahunnya, asal Mercedes tua. Setelah seluruh proses hukum dinyatakan inkrah, KPK mengeksekusi barang bukti yang sebelumnya disita dan kini resmi dirampas untuk negara. Eksekusi terhadap 11 terpidana yang terbagi dalam 4 berkas perkara, di antaranya mantan Wamenaker Immanuel Ebenezer atau Noel, Temurila Niki Mahfud, Ada kayak Fakih lapisan di Nurdin, dalamnya. serta Heru Sutanto dan pihak Kayaknya lainnya. keju deh. Sehingga KPK melakukan eksekusi terhadap barang-barang yang sebelumnya dilakukan penyitaan untuk kemudian dirampas dan menjadi milik negara, sehingga nanti dalam prosesnya barang-barang tersebut tentunya akan dilelang sehingga bisa masuk ke dalam siklus keuangan negara sebagai salah satu Cek satu lagi. sumbangsi proses penegakan hukum tindak pidana korupsi Ini terhadap mungkin coklatnya. penerimaan negara. Direktorat Pelacakan Aset, Pengelolaan Barang Bukti, dan Eksekusi atau Labuksi KPK, Mungki Hadi Pratikto mengatakan barang rampasan yang dieksekusi berasal dari berbagai klaster putusan, Oh, kalau ini sampai dalam. mulai dari uang, kendaraan, hingga aset bernilai lainnya. KPK juga mencatat terdapat total 25 kendaraan yang terdiri dari 6 sepeda motor dan 19 mobil serta sejumlah tanah dan bangunan. Jadi untuk hari Langsung ini aja. untuk pidana badan Ini dalamnya. terhadap 11 terpidana perkara K3 sudah kita laksanakan eksekusi di Sukamiskin. Dari 11 terpidana itu terbagi ke dalam 4 berkas perkara. KPK menargetkan pelelangan seluruh barang rampasan dari perkara K3 Kemenaker maupun perkara lainnya dilakukan pada peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia pada 9 Desember 2026. Melalui pelelangan tersebut, hasil aset rampasan akan dikembalikan ke kas negara sebagai bagian dari pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi. Kementerian Haji dan Umrah menyatakan proses pemulangan jemaah haji Indonesia dari Tanah Suci terus berjalan dengan lancar dan kondusif. Hingga Rabu 24 Juni atau hari ke-65 operasional Ini hitamnya penyelenggaraan ibadah kenapa ya? haji, sebanyak Pakai apa ya? 76% jemaah Ininya telah sih kembali ke Indonesia. Keju juga ini. Tapi lebih tebal nih. Sampai dalam-dalam. Juru bicara Kementerian Haji dan Umroh Maria Assegaf menyatakan sebanyak 267 kloter telah diberangkatkan dari Jeddah Arab Saudi dengan lebih dari 103.000 jemaah haji dan lebih dari 1.000 petugas. Sementara itu dari Bandara Muhammad bin Abdul Aziz di Madinah sebanyak 142 kloter juga telah dipulangkan ke Indonesia. Secara keseluruhan lebih dari 157.000 jemaah haji dan petugas telah tiba di berbagai debarkasi di tanah air. Saat ini seluruh layanan operasional haji telah dipusatkan di kota Madinah seiring selesainya pergerakan jemaah dari Mekah Arab Saudi. Di kota tersebut jemaah haji masih melanjutkan ibadah, ziarah, serta persiapan kepulangan sesuai jadwal kloter masing-masing. Adapun pergerakan jemaah gelombang kedua dari Mekah menuju ke Madinah juga telah selesai dilaksanakan. Sebanyak 260 kloter dengan 98.429 jemaah dan 1.040 petugas telah diberangkatkan. Dengan demikian, total jemaah dan petugas yang telah tiba di Madinah mencapai 99.469 orang. Update hingga saat ini, jemaah haji Indonesia yang telah tiba di tanah air mencapai 76%. Pemerintah mengimbau jemaah untuk tetap menjaga kesehatan di tengah suhu panas yang mencapai sekitar 44 derajat Celcius. Jemaah haji juga diminta tidak berpergian sendirian, selalu membawa identitas diri serta menghindari aktivitas di luar ruangan pada siang hari. Selain itu, jemaah diingatkan untuk menjaga dokumen perjalanan seperti paspor dan boarding pass dengan baik, serta tidak membawa air zam-zam dalam bagasi karena akan dibagikan secara resmi di debarkasi tanah air. Pemerintah juga menyampaikan